Allah bapak duniawi, Darul Tauhid coba jadi Darul Duit. Wah, rupanya saya goyah oleh Allah ditolong dengan sebuah babak namanya babak belut yang dihina, dicaci. Dan tahun ini insya Allah babak Tauhid. Tahun ini baru diizinkan oleh guru saya untuk dakwah waktu, makanya berangkat terus kemana-mana. Dan tak peduli sedikit atau banyak, jauh atau dekat, yang penting ngajak orang bertauhid. Teman-teman, lagi ya? yang panjang Bu. Menyambung apa yang disampaikan tadi ya, mengenai fokus kuliah dan jatuh cinta. Jadi apa namanya, bagaimana supaya kan banyak nih dari kita yang cepat cari jodoh terus sambil kuliah. Untuk solusinya gimana Pak? Untuk bisa fokus kuliah tapi juga Lagi musim galau, Pak. Musim galau. Udah nikah belum? Ada nggak calonnya di sini? Ada. Saya nikahin sekarang mau. Nggak nikahin, nikahkan. Kalau ada walinya. Nikah tuh ibadah ya, bukan hal yang jadi masalah. Tapi kalau pacaran itu berat ya. Saya ke anak saya juga di sini gitu. Kalau kira-kira bakal keganggu kuliah, nikah aja. Harus berani ngambil keputusan. Tapi kuliah harus diselesaikan karena ini juga amanah. Anak saya yang sulung dulu kuliah, nikah. Daripada pacaran, nikah sah. Gak jadi dosa. Karena kalau jadi dosa malah jauh dari pertolongan Allah. Alhamdulillah kuliah selesai, baru punya anak, ya udahlah begitu. Pilih apa yang Allah sukai, itu aja kuncinya ya. Kalau belum mau nikah dulu, wah gimana nanti umur saya nambah, oh Allah tidak terpengaruh umur kalau masih jodoh ya. Sesuka Allah aja. Kalau kita yakin ke Allah, nanti Allah kasih. Gimana ibu saya udah nyuruh nikah, bilangin aja, Bu, ibu udah nikah, pengen saya nikah, segitu maksanya. Saya belum pernah nikah, lebih pengen lagi. Kenapa? Ada Allah yang menguasai. Allah tahulah kita ini masih galau ya. Tahu rahasianya? Doa yang tadi, wa asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nasi tarfata aini. Mau ikut menghafal doanya? Saya ajarin ya. Ini doa bagi saya luar biasa pentingnya. Karena akan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya Hayyu, itu dia. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Arhamar Rahim. Itu enak sekali Pak. Itu menyerahkan semua. Itu Rasulullah doanya seperti itu dan ditolong. Jadi kalau ingat makhluk, segera serahkan ke Allah. Pokoknya harus dominan Allah di hati.
Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri mengurus makhluk, birahmatika, dengan rahmatmu astaghi, tolong saya. Wa asli li sya'ni kulahu, ya Allah perbaiki semua urusan saya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Asik ya. Atau surat Yunus, surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sama. Punya anak satu aja pusing ya nak, apalagi 11, betul tidak? Serahkan ke Allah. Bu, ini yang suka cemburu ke suami, gini doanya ya. Ya Allah, Engkau maha tahu suami saya dimanapun dia berada. Engkau tahu apa yang dilirik matanya, Engkau tahu apa yang ada di hatinya. Titip ya Allah suami. Wa asli li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Titip ya Allah suami saya. Engkau yang kuasa membulak-balik setiap hati, menutup membuka setiap mata. Betul? Coba itu, jangan dititipin ke Allah. Ibu nyuruh Intel, bayar ibu 1 juta, suami bayar 2 juta. Jadi logikanya baik terus. Udah, mau dikirim. Ini dua, lagi nih. Ini tanya ke sini, jawab. Ya silakan. Iya, untuk kami yang kita semua muslim, insya Allah 2 bulan lagi akan menghadapi Ramadan. Kita yang di sini kemungkinan akan menghadapi Ramadan yang sangat panjang ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Allah semua yang harus kami. Bagaimana menghadapi Ramadan yang panjang? Gini ya, salah satu ciri orang yang puasanya kurang bagus, dia akan ngomong gini, berapa menit lagi bukanya. Itu ciri-ciri kalau nonton TV nggak rame kan gitu. Udah dirudahan ini ya. Padahal ini tolong ya digarisbawahi. Orang yang puasa itu pahalanya tidak ada imbangan. Jadi makin banyak puasanya, makin banyak pahalanya, makin berguguran dosa-dosanya, makin mustajab doanya. Tiap detiknya tuh beda dengan detik orang yang tidak puasa. Jadi bisa banyak takdir yang berubah gara-gara puasa panjang. Bisa banyak dosa yang diampuni gara-gara puasa panjang. Pikirnya itu. Sejujurnya saya juga mau tuh nyobain. Ya kalau tekad kuat, Allah bakal nguatin. Yang membuat kita nggak kuat kan nggak kuat tekad. Kenapa nggak tahajud? Nggak tekad ya kan? Sejujurnya saya juga rada rumit di sini sholatnya ya. Maghrib 11:30, mau jam 11, setengah 12 Isya, jam 1 siaran, jam 12 siaran, baru mau tidur subuh. Makanya ada kewayangan begini. Tapi ada, udah diatur Allah semuanya, nggak ada yang perlu dikecewakan. Dan jangan suka mengeluh ya. Suka panas ya, ngapain ngomong itu? Apa jadi dingin? Dikasih dingin banget ya. Dikasih malah panas. Jalanin aja hidup Maya, syukuri dan jalani, benar? Mau dikirim SMS oleh A gratis, mau? Alhamdulillah di Indonesia saya dakwah lewat Twitter. Ada yang udah dapat Twitter Anda? @aagim ya. @akeong alfa golf yakin Mike. Kalau Facebook baru dimulai kemarin. Udah kebanyakan nama, banyak Abdullah Gimnastiar ternyata. Puluhan saya nggak kebagian. Nah, maka saya dibikinin pakai KH. Kalau yang asli itu KH ya. Kepaksa pakai kiai ini KH, habis yang lain udah habis ya. KH Abdullah Gimnastiar. Kalau Twitter Agim. Kalau SMS dicoba di Indonesia, alhamdulillah dalam tempo beberapa bulan yang ikut sudah 1,5 juta, hampir 1,5 juta, gratis. Di sini sudah dikirim mesinnya ke sini. Ini dikelola oleh anak saya di Hamburg. Jadi mau dikirimin? Ini tulis nomor handphonenya ya. 0178
Hah? Ya. Ada yang udah dapat kiriman belum, Cung? Belum ya, berarti kan emang gak terlambat ya. Desa 0178 udah 4740 125. Tulis SMS ke sana untuk daftarnya ya. Tulis tauhid tanda pagar nama. Tauhid tanda pagar nama ya. Nanti nama ini penting karena setiap saya ngirim nanti namanya akan disebut. Jadi tiap orang nanti kita jadi lebih dekat lah ya. Saudara doakan karena saya harus menghafal kurang lebih 0,5 juta nama ya. Tiap hari. Coba aja kirim SMS ke sana. Nanti tiap hari ngirim mungkin sehari 2 bisa Al-Quran, bisa hadis, dan bisa tausiah dari Ani yang hari ini dikirim ini nih. Udah masuk ke sini, saya juga dapat kiriman dari anak sendiri. Sahabat Agim, mau udara panas atau dingin sama saja, semuanya perbuatan Allah yang pasti baik. Tak ada yang perlu dikeluhkan, nikmati dan syukuri saja. Gitu ya. Menyejukkan. Ya. Ya, disesuaikan. Saya juga minta masalah-masalahnya dikumpulkan. Oh ya. Sahabat Agim, hidup di dunia hanya sekali dan sebentar. Pastikan kesibukan kita jadi amal soleh. Jangan sampai sia-sia, apalagi jadi dosa. Kita tidak tahu kapan dan di mana ajal menjemput. Gitu. Ada lagi, sholat. Kau pengen disolatin ya? Tak ada yang kayak gitu. Bisa dihapus. Udah? Nomornya udah? Kirim ya. Ini kalau kirim sekarang anak saya sedang nunggu di depan komputer. Nanti dia masukin, lalu nanti akan dikirim setiap hari. Dan live dari saya ininya, kirimannya. Teman-teman, lalu dari mana biayanya? Mungkin ada yang nanya ya, karena ini gratis. Jadi kalau di Indonesia kami mencetak buku-buku ceramah ini 5 kiat praktis. Nah, dari uang buku itu dibelikan pulsa, dibelikan mesin, dan itu buku-buku ada di bawah sini. Jadi kalau saudara mau membaca beberapa tentang ceramah tauhid, bisa diperoleh di sini. Ada yang bisa bantu mungkin ya. Niatnya juga nanti dananya akan dipakai untuk operasional, insya Allah. Tidak ada pertanyaan lain, kita akan sekarang. Ya, oh ini dua ya. Ini udah nanya belum? Kapan jawabnya? Udah ya? Oh, puasa. Silakan. Ya, mengenai kondisi kita dihina atau kita menghadapi problem, kita tidak bisa bohongin diri kita, pasti hati kita gundah. Sepanjang saya, bagaimana melatih diri kita itu untuk menghadapi hal seperti itu ketika zikir pun tidak mempan lagi. Oh gini, kita akan sakit hati, kita akan sedih, kita akan kecewa, kita akan marah, semua ini normal ya, karena kita bukan malaikat. Tapi sejauh mana kita ngekepin penderitaan itu tergantung saudara. Biasanya orang menderita itu nggak jauh karena dia lebih sibuk dengan duniawi di hatinya, harga diri saya gitu kan. Tapi kalau mau dikembalikan ke Allah, cara yang paling efektif adalah bungkus dan serahkan ke Allah pakai doa yang tadi. Gimana hati saya belum tenang? Sebut aja terus doa yang tadi. Allah tahu kok kita masih gelisah, Allah tahu kita galau. Makin hebat kita menyebut Allahnya, nanti oleh Allah digantikan dari zikir lupa menjadi zikir ingat, dari zikir ingat menjadi zikir yakin. Nanti Allah yang beda-bedain. Tugasnya sekarang zikir aja, sebut aja, ya Allah saya stres nih, ya Allah tolong, gelisah ya Allah. Jangan banyak nyebut gelisahnya, nyebut Allah yang banyak kan. Pokoknya wadzurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi itu rahasianya. Seperti yang jatuh cinta, makin ingat ke yang dicintai pasti makin gelisah. Tiap ingat timpa oleh ingat ke Allah, ya. Tahu-tahu dia ternyata jatuh cinta ke yang lain. Ya Allah, Allah, kenapa jadi rumit begini? Dan itu pun terjadi dengan izin Allah. Kalau kita makin jarang ingat ke Allahnya, makin kuat galau. Jadi walaupun belum ingat, sebut aja, ya, sebut aja.
Allah tahu kita nggak yakin ke dia, kurang yakin, kita lupa. Tapi Allah juga melihat kita berusaha keras untuk menyebut